Selanjutnya, kita akan membahas tentang listrik arus searah. Arus listrik. Terjadinya aliran arus listrik karena perbedaan potensial listrik yang mendorong muatan positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Aliran muatan listrik positif ini disebut arus listrik. Arus listrik mengalir secara spontan dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui konduktor, tetapi tidak dalam hal arah sebaliknya. Selanjutnya, alat ukur listrik. Yang pertama ada voltmeter. Voltmeter adalah alat perkakas untuk mengukur besar tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik baik untuk listrik DC maupun AC yang ada di dalam rangkaian tertutup. Yang ketiga, wattmeter. Wattmeter adalah instrumen untuk mengukur power listrik dalam satuan watt untuk rangkaian sirkuit apapun itu. Yang keempat ada ohmmeter. Ohm adalah alat untuk mengukur hambatan listrik, yaitu daya untuk menahan mengalirnya arus listrik dalam suatu konduktor. Yang kelima, multimeter. Multimeter adalah alat untuk mengukur listrik yang sering dikenal sebagai volt, ohm, ampermeter yang dapat mengukur tegangan, hambatan, dan maupun arus. Yang keenam, kWh meter. Alat yang digunakan oleh pihak PLN untuk menghitung besar pemakaian daya konsumen. Hambatan listrik pada hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm, besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial ataupun tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Bisa kita lihat pada grafik dan rangkaian dasar praktikum hukum Ohm di samping. Yang kedua itu ada hambatan kawat penghantar. Besar hambatan suatu kawat penghantar bila sebanding dengan panjang kawat penghantar bergantung pada jenis bahan kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, dan dapat dirumuskan dengan hambatan kawat sama dengan hambatan jenis panjang kawat per luas penampang. Rangkaian komponen elektronika. Yang pertama, rangkaian sumber tegangan, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dapat kita lihat pada rangkaian di bawah ini dan rumus yang sudah diterapkan di PPT tersebut. Selanjutnya, rangkaian resistor. Pada rangkaian seri, kita dapat melihat rangkaian di samping yang telah diterapkan di PPT tersebut. Dalam rangkaian seri, kuat arus yang melalui setiap resistor B besarnya sama. Persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan I kali R1 tambah I kali R2 ditambah I kali R3 tambah I kali R4, dan E sama dengan I kali RS. RS adalah hambatan pengganti dari rangkaian resistor yang dirangkai seri. Jadi, kesimpulannya adalah RS sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Kemudian rangkaian resistor pada rangkaian paralel. Kita dapat melihat rangkaian yang sudah dirangkai pada PPT tersebut. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff diperoleh rumus I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Tegangan setiap resistor pada rangkaian paralel adalah sama. VAB sama dengan VCD, sama dengan VEF, sama dengan VGH, sama dengan V. Sehingga diperolehlah rumus 1 per RP sama dengan 1 per R tambah 1 per R3. Jadi kesimpulannya adalah rangkaian seri dan paralel ini memiliki perbedaan. Yang pertama, rangkaian seri besar arus listriknya sama besar, tapi besar tegangannya berbeda-beda tergantung besar hambatan pada rangkaian tersebut. Kedua, rangkaian paralel besar tegangan adalah sama untuk masing hambatan yang terpasang, tapi arusnya berbeda tergantung besar hambatan yang terpasang. Yang ketiga, rangkaian seri total hambatan tinggal dijumlah semua, sedangkan rangkaian paralel jumlah hambatan adalah 1 per RT sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Yang keempat,
Jumlah total hambatan pada rangkaian seri lebih besar dari rangkaian paralel. Dan yang terakhir adalah total daya yang diserap rangkaian seri biasanya lebih besar dibanding rangkaian paralel. Terima kasih.